Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki hari yang baru di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Sebelum kita memulai segala kegiatan dan pekerjaan kita, marilah kita menyediakan waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 733 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 61. Markus 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Alai mauhom doanggo Jesus dang agia aha dia lusi gabe di sukun situani malimi ibana muse di dogma beha Kristus doho anak si pujioni. Saudara jemaat Tuhan, memberlakukan keadilan dan kebenaran adalah panggilan setiap orang yang mencintai damai sejahtera. Setiap orang yang cinta damai sejahtera akan selalu mengambil nilai positif. Sekalipun ada kekeliruan dan kesalahan, ia akan selalu mengambil nilai positifnya. Namun orang-orang yang dengan motif kebencian akan selalu mencari-cari kesalahan. Sebaik apapun dilakukan orang, kalau sudah bermuara pada kebencian, akan selalu mencari kesalahan. Peristiwa penangkapan dan pengadilan Yesus di hadapan mahkamah agama menunjukkan bahwa keadilan sedang dikesampingkan. Dorongan untuk merekayasa suatu kesaksian palsu dipandang sebagai upaya yang sah-sah saja. Dalam situasi yang demikian, yang benar bisa diubah menjadi yang salah. Keadilan sebagai cita-cita luhur suatu pengadilan diselewengkan dan tindakan balas dendam dipakai sebagai norma. Ucapan Yesus mengenai bait Allah dalam Yohanes 2 ayat 19 yang mengatakan, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Diangkat sebagai isu karena dianggap sebagai sangat sensitif di kalangan orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, bait Allah adalah tempat di mana Allah bersemayam. Oleh sebab itu bait Allah tempat yang sangat sakral dan juga sebagai pusat ibadah orang Yahudi. Sehingga siapapun yang mau menghancurkan bait Allah, konsekuensinya adalah hukuman mati.
Hal lainnya lagi yang memberatkan Yesus adalah ucapan Yesus yang akhirnya membuat imam kepala mengoyakkan pakaiannya. Mengapa ia melakukan tindakan yang mengisyaratkan perkabungan itu? Karena setiap orang yang bertindak sampai mengoyakkan pakaiannya adalah sebagai tindakan perkabungan yang mendalam. Karena jawaban Yesus yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias, bahkan putra dari yang terpuji. Ini dianggap sebagai tindakan penghujatan Allah. Mengapa mereka tidak mampu melihat kebenaran ucapan Yesus? Karena hati dan akal sehat mereka telah dibutakan oleh kebencian. Dari proses pengadilan Yesus ini kita belajar tentang beberapa hal. Pertama, apabila suatu upaya mencari suatu kebenaran dilakukan dengan suatu prasangka buruk atau dengan perasaan benci dan dendam, maka orang akan sulit melihat secara jernih suatu persoalan. Kedua, jika suatu upaya mencari suatu keadilan telah dicemari oleh suatu prasangka buruk terhadap sesama, maka keadilan bisa dihempaskan, lalu kebencian dan dendam dipandang sebagai suatu keadilan. Jemaat yang diberkati Tuhan, jauhkanlah prasangka buruk, jangan mereka-rekakan yang jahat, berpikirlah positif dan petiklah selalu yang baik. Rasul Paulus berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Sebagai anak Tuhan, mulailah dari dirimu, peganglah damai sejahtera kepada setiap orang. Berhentilah berprasangka buruk kepada siapapun, karena setiap orang yang berprasangka akan sulit menemukan keadilan. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian buku NDHKBP nomor 731 ayat 1. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala rahmat dan karunia dan kasih setia Tuhan yang berkenan menyertai kehidupan kami hingga pada hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Kami rindu Tuhan beserta dan memberkati kami dalam perjalanan hidup kami. Terlebih saat kami harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, kami mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami juga bermohon kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Dan hari ini firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami Tuhan selalu menjauhkan berprasangka buruk terhadap setiap orang, dan selalu melihat sisi positif di dalam kehidupan ini, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah Tuhan juga pada masa-masa peringatan penderitaan anak-Mu Yesus Kristus,
semakin memperdalam penghayatan kami akan pengorbanannya untuk menyelamatkan kami. Ketika dia dianiaya, ketika dia harus menanggung derita itu, dia diam saja. Dia diam seperti domba yang digiring kepada pembantaian demi keselamatan kami. Dia tidak melawan ketika dihujat, dihina, dan dituduh. Kiranya menjadi teladan bagi kami bahwa kebenaran akan selalu tegak, dan Tuhanlah yang menegakkan kebenaran itu. Dan kami akan selalu cinta akan keadilan, dan kami akan bersikap adil kepada siapapun sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.